Halo semuanya, saya Melani Claudia dengan NPM 230910251. Nama saya Hotmati Yomada Sitanggang dengan NPM 230910259. Nama saya Elva Silviana Bruginting dengan nomor NPM 230910247. Nama saya Nia Febrina Bruce Sembiring dengan NPM 230910272. Judul materi pada video kami kali ini ialah upaya pemberantasan korupsi. Adapun tujuan umum dari upaya pemberantasan korupsi ialah membantu masyarakat untuk mengenal lebih baik bagaimana upaya pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara? Alasannya sulit untuk dibereskan karena tidaklah sederhana. Korupsi di Indonesia menempel pada sebuah aspek atau bidang-bidang kehidupan masyarakat. Dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Strategi pemberantasan harus disesuaikan dengan konteks masyarakat maupun organisasi yang dituju. Ada beberapa strategi dalam upaya pencegahan korupsi, dimulai dari pencegahan, yang kedua ada penegakan hukum, yang ketiga ada harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan seterusnya ada kerjasama internasional dalam penyelamatan aset hasil tipikor, yang selanjutnya ada juga pendidikan budaya anti korupsi, dan yang terakhir ada mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana upaya penindakan. Upaya penindakan merupakan perwujudan dari strategi represif. Upaya represif adalah upaya penanganan yang menitikberatkan pada sifat penumpasan setelah kejahatan korupsi terjadi. Dan hal ini diharapkan mampu memberi efek jera pada koruptor. Lalu selanjutnya teman-teman, bagaimana sih upaya penanganan berupa penumpasan setelah korupsi kejahatan terjadi dengan hukum pidana? Yang pertama adalah penanganan laporan. Penanganan laporan adalah tahap penyidikan dengan verifikasi dan penelaahan. Lalu yang kedua, menemukan bukti permulaan yang cukup dengan dugaan tindak pidana korupsi. 7 hari penyidik lapor ke KPK. Lalu yang teman-teman yang ketiga yaitu penyidikan, yaitu tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik. Dan yang keempat adalah penuntutan, yaitu adalah tahap pelimpahan kasus ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah eksekusi oleh jaksa atas keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum. Pencegahan korupsi di sektor publik terdapat dua pencegahan, yaitu yang pertama, pencegahan LHKPN dengan konteks laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Upaya yang dilakukan untuk memastikan integritas dan transparansi penyelenggaraan negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Yang kedua, LPSE dengan konsep layanan pengadaan secara elektronik adalah sistem yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Lalu, bagaimana cara mempersempit peluang terjadinya tipikor pada tatanan pemerintahan dan masyarakat, yaitu dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Yang pertama, terdapat KPK, yang di dalamnya strategi perbaikan sistem dan strategi kampanye. Yang kedua, Ombudsman, penyediaan sarana bagi masyarakat untuk mengadukan apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Yang ketiga, peningkatan kinerja lembaga adalah untuk meningkatkan efektivitas, dan produktivitas suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, yang terakhir, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengintegrasikan pemerintahan dapat membangun sistem administrasi yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Kesimpulan dari materi ini adalah pencegahan korupsi adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak dengan memperkuat sistem, membangun integritas individu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita dapat membangun bangsa yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi. Sekian materi pembelajaran upaya pemberantasan korupsi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan yang tidak berkenan di hati saudara-saudari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.